Kalau kita lihat sekarang seperti macam perusahaan-perusahaan milik Bill Gates, Microsoft, yang sejenis perangkat lunak teknologi tinggi, itu rata-rata didominasi oleh orang India kulit hitam. Mereka lah yang bekerja mengendalikan perusahaan Microsoft ini sekarang. Apple, Microsoft, dan yang sejenis itulah. Pengusaha-pengusaha perangkat lunak ini sekarang merekrut pendatang-pendatang, merekrut orang-orang dari India berkulit hitam nih. Jadi mereka ini cepat beradaptasi dengan teknologi itu. Bisa jadi nanti Rohingya ini pun kalau mereka memang punya keleluasaan di Malaysia itu, mereka pasti tidak tertutup kemungkinan mereka akan didorong oleh orang-orang tua mereka, didorong oleh ayah emaknya untuk terus mendalami teknologi. Zaman sekarang nih teknologi lah sebagai penguasa dunia. Siapa orang yang mampu menguasai teknologi, dialah raja. Jadi kita kan udah lihat kan seperti macam di Israel itu kan. Dia tidak perlu membuat bangsanya ini begitu banyak. Tapi mereka perlu mendidik bangsanya itu supaya menguasai teknologi. Alhasil tengok, lihat perang itu kan. Begitu kecilnya Israel itu cuma segini. Kalau dibandingkan sama Suriah aja sebelahan, Suriah lebih besar lagi. Jordania lebih besar lagi. Masih ada Arab Saudi. Masih ada Mesir. Besar, kecil saja Israel. Tapi di dalam perang zaman sekarang ini, perang ini bukan perang fisik, perang teknologi. Jadi Israel itu walaupun dia kecil, mereka ini berdiri di belakang teknologinya. Tengok begitu kuatnya. Begitu luar biasanya. Nah, seperti itu. Nah, kembali kita kepada ini tadi, kepada pokok cerita tadi kan. Begitu juga nanti orang-orang apa ini pun nanti kan dia yang saya sebut tadi genetik masih ala-ala setengah India, setengah Arab nih, pemahaman teknologinya udah luar biasa sekarang. Itu udah memang nyata. Mereka, kalau kita lihat aja sekarang dari perkembangan catur dunia ya sekarang ya, bayangkan ya, yang dulunya catur ini kan chess ini kan termasuk pekerjaan rumit, termasuk pekerjaan yang menggunakan otak, kejeniusan otak. Kalau di zaman dulu Grandmaster itu yang banyak itu ada di Rusia, Uni Soviet. Grandmaster sampai puluhan banyaknya Grandmaster. Sedangkan ada beberapa orang. Indonesia punya Grandmaster begini besarnya, begitu 200 juta, 250 juta lebih penduduk Indonesia, hanya cuman dari mulai Cerdas Barus, Utut Adianto, Ardiansah, banyak lagi, ada 4 atau 5 atau 6. Malaysia ini entah ada entah tidak Grandmaster Chess ini. Sementara India zaman sekarang ini sudah mendominasi kejuaraan dunia chess catur nih. India ini sudah memiliki 90-an Grandmaster. Coba, kenapa pula Bang larinya ke catur? Bukan, maksudnya saya lari ke catur nih supaya kita ini setiap kita membuat cerita ini kita harus mengambil hibarat dari benda lain atau dari kejadian lain supaya mempermudah cerita. Bayangkan, seperti itulah sekarang kemajuan orang-orang India, Bangladesh. Jadi kan tak tertutup kemungkinan kan genetik orang ini nih cepat beradaptasi dengan perangkat lunak, cepat beradaptasi dengan dunia cyber, elektronik. Jadi sekarang nih nanti untuk di kedepan harinya Malaysia itu akan bersaing betul nanti dengan para pendatang daripada etnis-etnis yang baru datang. Jangan kalah. Karena kita udah melihat Singapura kan. Maaf cakap tapi ya jangan tersinggung, kita ini kan bertukar pikiran. Kita lihat Singapura.
Ekonomi kan lebih dipegang orang kita China berbanding orang Melayu yang padahal orang Melayu lah aslinya pribumi negeri Singapura itu yang dulunya bernama negeri Temasek. Oh, macam itu. Tapi sekarang lambat laun udah bergeser kan. Sekarang politik ataupun ekonomi yang pegang itu China di Singapura itu. Seperti itulah. Jadi macam itulah kalau kita ingat balik, kita lihat sekarang kan kapal Rohingya. Saya teringat juga kalau saya lihat kapal JHD yang datang. Sekarang tengoklah, kalau kita tengok berita tentang Palestina, udah habis air mata ini untuk mengeluarkannya lagi, mengeluarkan air mata ini, karena tak habis-habis, begitu terus, tak ada sudah-sudahnya terus. Rakyat Palestina ini dibantai oleh pendatangnya sendiri, oleh imigran yang datang ke negeri dia. Seperti itulah. Jadi ya mungkin ada sedikit juga keuntungan buat kita. Orang Rohingya itu di sini kita batasin, tidak kita beri gerak. Itu memang saya salut, bagus juga pemerintah Indonesia macam itu. Pokok jangan dikasih gerak, jangan dikasih dianya keleluasaan. Karena rakyat kita ini pun masih membutuhkan pekerjaan, sampai rakyat Indonesia pun bekerja sampai lari-lari ke luar negeri sana. Seperti itu. Itu menurut saya.